الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد. Adik-adikku santri Madrasah Hafiz Quran yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berpesan, "Man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatih." Kata beliau, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus bersiap menahan perihnya kebodohan sepanjang hidupnya. Adik-adikku sekalian, hal ini mengajarkan kepada kita bahwasanya yang namanya belajar atau menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Butuh yang namanya pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran. Karena tidak ada sukses yang instan. Semua keberhasilan itu butuh proses. Dan kita jika ingin berhasil, maka harus melewati proses tersebut. Di dalam syair lain disebutkan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menginginkan kesuksesan namun engkau tidak mau menjalani prosesnya, sungguh kapal itu tidak akan sampai pada tujuannya jika ia berlayar di atas daratan. Artinya adik-adikku sekalian, jika ingin berhasil, jika ingin sukses, maka kita harus siap untuk menjalani prosesnya, maka kita harus siap untuk lelah. Dan kita harus menahan hal tersebut. Bahkan kita harus bangga sebenarnya. Kenapa? Karena lelah itu akan menjadi bukti bahwasanya kita pernah berjuang untuk menuntut ilmu. Itu adalah bukti bahwasanya kita pernah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kalau santri zaman sekarang itu mengatakan biar lelah asal lillah. Jadi tidak apa-apa kita lelah dalam menuntut ilmu asalkan itu dikarenakan perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku santri Madrasah Hafiz Quran yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada kajian kita berkenaan tentang ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, yang artinya kaidah-kaidah fikih. Yang mana ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kumpulan-kumpulan kaidah yang menghimpun setiap permasalahan-permasalahan fikih yang mempunyai kasus yang sama. Dan alhamdulillah kita sudah menjelaskan bahwasanya di antara kaidah-kaidah fikih itu ada 5 kaidah yang disebutkan oleh ulama sebagai kaidah utama atau kaidah dasar. Dan
Alhamdulillah kita sudah mempelajari kaidah dasar yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang artinya setiap perkara itu tergantung maksud dan niatnya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah memulai membahas tentang kaidah dasar yang kedua, yang bunyinya al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan itu tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan oleh keraguan. Pun kita sudah memberikan berbagai macam contoh yang mendukung penjelasan tentang kaidah ini. Di antaranya ada di sekalian kita pernah menyebutkan bahwasanya misalnya apabila ada seseorang yang yakin bahwa dirinya telah bersuci atau berwudu misalnya. Kemudian setelah berwudu muncul keraguan di dalam dirinya, apakah dia telah berhadas yang mana itu dapat membatalkan wudunya atau tidak. Maka itu dihukumi bahwasanya wudunya insyaallah tetap sah, karena sebelumnya ia telah yakin bahwasanya ia telah berwudu dan rasa ragunya itu tidak dapat menghilangkan keyakinannya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Begitupun contoh lainnya kita sebutkan, di antaranya apabila ada seseorang yang ragu-ragu di dalam sholatnya misalnya, ia ragu dalam jumlah rakaat, apakah dia sudah sholat 1 rakaat atau 2 rakaat, maka ia harus berpedoman pada apa yang diyakininya. Dan biasanya yang lebih meyakinkan itu adalah jumlah yang kecil, yaitu dia harus yakin bahwasanya sholatnya baru 1 rakaat, karena itu yang lebih meyakinkan. Sedangkan keyakinan itu tidak dapat dihilangkan hanya karena rasa ragu. Dan insya Allah adik-adikku sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kaidah dasar yang kedua ini, yang mana kita sebutkan sebelumnya bahwasanya kaidah fikih itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama al-qaidatul kubra, yaitu kaidah utama atau kaidah dasar. Nah, ini sudah kita sebutkan ada 5. Kemudian bagian yang kedua itu adalah al-qaidatus sughra, yaitu kaidah fikih yang kecil. Artinya kaidah yang cakupannya itu lebih kecil atau lebih sempit dibandingkan dengan kaidah dasar atau kaidah utama. Nah, insyaallah kita akan mempelajari salah satu kaidah kecil yang mana itu masih berkaitan dengan kaidah dasar yang kedua kita, yang berbunyi al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Saya ulangi adik-adik sekalian, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, yang artinya hukum asal segala sesuatu itu adalah tetap dalam keadaannya yang semula. Jadi hukum asal segala sesuatu
ialah tetap dalam keadaannya yang semula. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya kaidah ini merupakan kaidah turunan dari kaidah dasar yang kedua, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Karena ada kemiripan dari kedua kaidah itu. Bahkan disebutkan oleh para ulama, khususnya di dalam kitab Al-Mumti' fil Qawaid Al-Fiqhiyah disebutkan, hadhil qa'idah ja'alaha katsirun minal ulama'i hiya nafsul qa'idatil kubra fil ma'na. Artinya adikku sekalian, kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana ini adalah kaidah yang banyak dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah yang mirip dengan kaidah dasar yang kedua ini, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak, karena mempunyai maksud dan makna yang mirip. Lidzalika fa inna ma dzukira min adillatin fil qa'idatil kubra yaj'alunahu adillatan ala hadhil qa'idah. Oleh karenanya yang dijadikan dalil atau dasar dari kaidah ini itu sama persis dengan dalil dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, karena memang mempunyai maksud dan makna yang mirip. Adapun makna al-ijmali atau makna dari kaidah ini adik-adik sekalian disebutkan anna syai'a idza thabata ala halin minal ahwali fi zamanin ma. Artinya apabila ada sesuatu yang dihukumi ketetapannya di awal fa innahu yuhkamu bi baqaihi wa dawami thubutihi fi zamanit tali, maka hukumnya akan terus berlanjut di waktu-waktu berikutnya hatta ya'tiyal mughayyiru al-mu'tabaru syar'an, sampai ada bukti atau dalil yang jelas yang mengatakan atau yang mengubah hukum asalnya. Kita kasihkan contoh adik-adik sekalian agar lebih jelas. Disebutkan, law anna syakhsan tayaqqana annahu muhdath. Misalnya ada seseorang yang yakin dia telah berhadas misalnya. Thumma innahu syakka fi annahu qad tatahhar. Kemudian setelah dia yakin dia sudah berhadas, timbul rasa ragu, apakah tadi setelah berhadas itu dia kemudian berwudu atau tidak. Fa innahu yuhkamu bi baqaihi ala hadathi, maka ia tetap dihukumi dengan hukum asalnya, yaitu dia dalam keadaan berhadas dan belum bersuci. Kenapa adik-adik sekalian? Li'annal asla huna huwal hadas, karena hukum asalnya itu dia yakin bahwasanya dia sudah berhadas, dan adapun pikirannya bahwasanya dia sudah bersuci atau berwudu itu hanya keraguan. Dan sudah disebutkan di dalam kaidah yang kedua sebelumnya, al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan itu tidak dapat dihilangkan hanya karena rasa ragu. Wal aslu baqa'u ma kana ala ma kana, dan hukum asal segala sesuatu itu ialah tetap dalam keadaannya yang semula. Contoh lainnya ada sekalian, law anna syakhsan yuridus sawma thumma akala akhiral laili. Apabila ada seseorang
yang ingin berpuasa kemudian di saat akhir malam atau waktu subuh ia makan sahur. Wa huwa syakkun fi tulu'il fajar. Namun sesaat setelah dia bersahur itu timbul keraguan dalam dirinya, apakah tadi itu sudah melewati waktu fajar atau tidak? Fa inna shaumahu sahihun. Maka dikatakan bahwasanya puasanya itu tetap dihukumi sah. Kenapa demikian adik-adik sekalian? Li'anna baqa'al laili huwal aslu. Karena pada dasarnya ia telah yakin sebelumnya ketika bersahur itu bahwasanya itu masih waktu akhir malam. Wal aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Dan hukum asal segala sesuatu itu, tadi hukum asalnya dia yakin bahwasanya dia bersahur di akhir malam. Dan hukum asal segala sesuatu itu ialah tetap dalam keadaannya yang semula. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam kaidah dasar yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah diyakini itu tidak dapat dihilangkan hukum keyakinannya hanya karena keraguan. Contoh yang ketiga adik-adik sekalian, apabila ada seseorang yang ragu terhadap air yang ada dalam suatu wadah. Misalnya kita punya air ini dalam satu ember suatu wadah. Kemudian kita ragu-ragu apakah air tersebut masih suci atau tidak. Maka kita harus mengembalikan pada hukum asalnya. Apa hukum asal air itu? Hukum asal air itu suci. Dan keraguan-raguan itu tidak berarti adik-adik sekalian sampai muncul keyakinan bahwasanya air tersebut memang sudah berubah menjadi tidak suci lagi karena terkena najis misalnya, atau mungkin karena berubah warnanya, atau mungkin karena berubah baunya. Nah, apabila ada tanda-tanda yang membuat kita yakin, maka sudah pasti itu kita hukumi sebagai air yang najis. Tapi selama yang timbul hanya rasa ragu apakah air itu suci atau tidak, maka itu harus dikembalikan pada hukum asalnya bahwasanya air itu tetap suci, karena hukum asal segala sesuatu itu ialah tetap dalam keadaannya yang semula, yaitu tetap suci. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Jadi misalnya adik-adik sekalian, jika suatu ketika ada seseorang yang terkena air dari satu saluran misalnya, atau menginjak sesuatu yang basah, padahal ia tidak mengetahui apakah benda tersebut suci atau tidak, maka kita kembalikan pada hukum asalnya. Hukum asal dari benda itu juga ialah suci atau bersih. Dan keraguan-raguan yang timbul dalam pikiran kita itu harus dihilangkan, karena hukum asal segala sesuatu itu ialah tetap dalam keadaannya yang semula. Dan sesuatu yang sudah diyakini hukumnya itu tidak bisa dibatalkan hanya karena keraguan. Contoh yang terakhir adik-adik sekalian biar lebih jelas lagi. Misalnya ada seseorang yang ragu-ragu tentang jumlah basuhan wudunya. Misalnya ada orang yang berwudu, kemudian ketika membasuh muka misalnya, ia ragu-ragu. Ini sudah berapa kali ini? Maka ia harus berpedoman pada apa yang diyakininya, yaitu jumlah yang kecil. Misalnya dia ragu ini antara 2 kali atau 3 kali, maka ia harus berpikir bahwasanya itu baru dua kali.
karena itu yang lebih meyakinkan, dan sesuatu yang diyakini itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Dan dikatakan di kaidah lain, al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal segala sesuatu itu ialah tetap dalam keadaannya yang semula. Nah, inilah kaidah kecil yang merupakan turunan dari kaidah dasar yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Dan sebelumnya sudah kita jelaskan adik-adik sekalian bahwasanya perbedaan antara kaidah dasar atau kaidah utama dengan kaidah kecil itu ialah kaidah dasar atau kaidah utama itu mempunyai cakupan yang lebih luas, hampir meliputi setiap bab-bab permasalahan di dalam fikih. Adapun kaidah kecil, al-qaidatus sughra, maka lingkup cakupannya itu kecil, sempit. Terkadang hanya membahas tentang bab-bab tertentu atau mencakup bab-bab tertentu dari bab-bab permasalahan di dalam fikih. Nah, perbedaan yang kedua, biasanya kaidah al-kubra atau kaidah utama atau kaidah dasar itu meliputi banyak kaidah-kaidah kecil atau menaungi banyak kaidah-kaidah kecil di bawahnya. Contohnya pernah kita jelaskan di saat membahas tentang kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Itu adalah kaidah dasar atau kaidah utama. Nah, di bawah kaidah dasar atau kaidah utama ini menaungi atau banyak mencakup kaidah-kaidah kecil yang mempunyai arti atau maksud yang sama. Contohnya di antara kaidah yang berada di bawah naungan kaidah ini, al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani, yang mana kaidah ini hanya mencakup lingkup tentang akad perjanjian. Begitupun di antara salah satu kaidah turunannya, yaitu al-aimanu mabniyatun 'alal agradi la 'alal alfadhi, yang mana kaidah ini khusus membahas tentang bab sumpah. Nah, sama halnya dengan kaidah dasar atau kaidah utama yang kedua ini, al-yaqinu la yazulu bisyak. Kaidah besar atau kaidah utama ini menaungi beberapa kaidah kecil yang mempunyai maksud yang sama. Di antaranya yang sudah kita bahas. Yang pertama, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Kemudian ada juga kaidah yang berbunyi al-aslu bara'atu adz-dhimmah. Kemudian ada lagi kaidah kecil al-aslu fil umuri al-'aridati al-'adamu. Dan masih banyak lagi kaidah-kaidah kecil yang mempunyai maksud yang sama atau mirip dengan kaidah yang besar ini, sehingga itu dijadikan sebagai kaidah kecil yang berada di bawah naungan kaidah dasar atau kaidah utama tersebut. Fahimtum? Nah, inilah pembahasan kaidah yang kedua kita pada malam hari ini. Dan mungkin kita hanya cukupkan satu contoh dari kaidah kecil yang berada di bawah naungan kaidah yang besar. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah dasar yang ketiga atau kaidah utama yang ketiga, yang bunyinya al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Apa artinya? Jadi kesulitan atau kesukaran itu dapat mendatangkan kemudahan. Nah, inilah yang kami sampaikan untuk adik-adik sekalian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat.
Aqulu lakum jazakumullahu khairal jaza ala husni ihtimamikum. Barakallahu fikum. Zadakumullahu ilman wa adaban wa hirsan. Ila liqa'i insyaallah. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Madrasah Hafiz Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.